Maka akhirnya dia bisa membuat suatu sumber rizki yang baik. Maka dia berhutang budi, berhutang wati kepada istrinya. Maka istrinya pokoknya best of the best lah. Namun saya punya uang banyak sekarang, dan ta'addud katanya sunnah. Maka aku menikahi istri-istri yang lain. Ada di sana janda miskin, ada 2, 3. Ya, kita nikahi untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena kata Nabi, anak dan orang yang menyantuni orang yatim kahatain, bagaikan 2 jari yang dekat. Maka aku menikahi janda-janda tersebut tujuannya untuk mendapatkan pahala yang besar. Maka dia tidak banyak kecintaannya kepada istri-istri yang baru ini. Maka cintanya forever in love kepada istrinya yang pertama, sampai pikun dua-duanya pun forever in love. Maka ini bisa jadi, dan ini bukan perkara yang aneh bagi penanya, karena yang ditanya pun kayaknya cenderung kepada itu. Maka apakah masuk kepada perkara dosa? Kita jawab, permasalahan keadilan yang diinginkan di dalam ayat yang pertama adalah yang perkara zahir. Adapun keadilan masalah love, masalah hati, masalah cinta, maka itu tidak bisa kita berbagi, karena permasalahan hati itu adalah perkara yang tidak bisa kita bagi. Maka hati kita jika dibuka relung-relungnya, maka wahai istriku yang pertama, namamu tertulis di dalamnya. Lalu istri-istri yang lain, kamu 70%, yang lainnya 30%. Seperti gitu menggombal. Alhasil, kecintaan kepada salah satu dari istri-istri kita, maka itu adalah suatu kenyataan tidak bisa dibagi. Maka sang hati akan mengatakan, aku lebih condong mencintai si fulanah dari allanah. Maka ini tidak berdosa. Karena ini bukan perkara yang dohir tadi, fa in lam takun ta'dilu fawahidah, seperti harta, seperti giliran malam dan sebagainya, harus dibagi dengan rata. Adapun hati, maka haruskah dibagi dengan rata? Di mana di hati ini tertulis the first love 70%, kemudian dibagi 50-50 kepada istri kita 50-50, padahal istri yang kedua yang janda yang sudah kendor kebanyakan, tidak bisa dibagi hati. Apakah berdosa? Never ever. Tidak pernah berdosa sama sekali. Lalu apa yang diinginkan di sini kalau begitu? Yang diinginkan hati, rasa cinta tidak bisa dibagi, karena telah datang di dalam ayat Al-Quran, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Maka kalian pasti tidak akan pernah membagikan keadilan kepada istri-istri kalian walau harastum. Meskipun kamu seorang dai, seorang public figure. Oh, ini dai nih, Ustadz Salafi, nikah 4 lagi, tapi baru 3. Yang terakhir in progressing, sedang di loading. Ini jadi public figure ini bagi salafiyin. Coba dilihat bagaimana dia. Ternyata dia pun tidak bisa membagi hatinya 100%, dibagi kepada ketiga istrinya 35 dan 30, tidak bisa. Kenapa? Karena di hatinya telah bermuara jangkar-jangkar emas dari istri yang terdahulu, the first love. Maka di sini tidak berdosa. Walau harastum, meskipun kamu menjadi seorang dai yang harus adil, maka dohirnya pembagian harta sama, pembagian malam bergiliran sama, namun masalah hati tidak bisa.
Maka oleh sebab itu ya ibadallah, di dalam ayat Al-Quran yang kami sebutkan tadi, maka tidaklah kalian orang-orang yang melaksanakan poligami tidak akan mampu sama sekali untuk berbuat adil kepada istri-istri kalian, walau harastum, meskipun kamu berusaha dan berusaha. Kenapa? Karena masalah hati bukan permasalahan yang dohir. Mana buktinya dan mana pendalilannya kalau ini tidak berdosa? Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh bapaknya Abdullah bin Amr bin Al-As, berarti oleh Amr bin Al-As. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Di saat Nabi mengutus Amr bin Al-As pergi ke perang As-Salasil, maka dia bertanya dengan spontan, dijawab oleh Nabi, "Ya Rasulullah, man ahbabta?" Siapa dari orang yang paling kamu cintai? Aisyah. Langsung dijawab, kontan. Itulah gelitik hati Nabi Muhammad SAW. Dari 9 istrinya, siapa yang paling dicintai? Aisyah. Taib, kan harus adil, sebutkanlah 9-9-nya. Tidak, Nabi mengatakan Aisyah. Dan apakah soalnya mungkin salah? Maka akhirnya dikatakan oleh Amr ibn Al-As, "Wa minar rijal ya Rasulullah." Karena dijawab tadi Aisyah spontan, padahal walau alam yang diinginkan Amr ibn Al-As apakah dari laki-laki ataupun perempuan yang jelas. Siapa orang yang paling kamu cintai? Aisyah. Langsung Aisyah. Padahal mungkin pertanyaannya bukan dari istri dan pokoknya Aisyah. Itulah gelitik hati Nabi. Dan Nabi tidak berdosa. Maka akhirnya setelah itu Amr ibn Al-As bertanya lagi, ya sudahlah, dari laki-laki. Abu Bakar abuha. Maka domir ha menunjukkan rasa cintanya juga. Abuha, bapaknya dia. Dia domir kepada Aisyah. Bapaknya Aisyah. Ini kecintaan Nabi kepada Aisyah. Pertama, dia sangat dicintai. Dan yang kedua dari laki-laki, bapaknya juga. Domirnya kembali kepada Aisyah. Maka Amr ibn Al-As pun setelah dijawab semuanya berujung kepada bermuara kepada Aisyah yang dia cintai. Akhirnya man minar rijal akharin. Siapa dari orang lain selain berhubungan dengan Aisyah? Disebutkan Umar dan disebutkan rijal-rijal yang Amr ibn Al-As ingin Nabi menutup perkara ini, takut dirinya disebut. Lihat bagaimana ketawaduan para sahabat. Lihat bagaimana mereka tidak ingin menjadikan diri-dirinya itu dohir di depan Nabi bagaikan orang-orang yang dicintai. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, hadis yang muttafaqun alaih, menjadi pendalilan bagi kita bahwa permasalahan ketidakbisaadilan dalam permasalahan kecintaan, love, itu diberi udzur oleh Allah. Sehingga masuk kepada keumuman ayat, fattaqullah mastata'tum. Maka takutlah kepada Allah semampu kalian dalam keadaan adil. Dan masuk kepada juga keumuman ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari sini ya ibadallah, jika kita cenderung kepada istri yang pertama atau bahkan cenderung kepada istri yang muda, dan ini juga banyak, alhasil semuanya tidak berdosa. Karena yang diinginkan keadilan bukan masalah hati, tetapi keadilan adalah masalah sandang, pangan, dan papan, dan pembagian dari malam-malam, itu yang zahir. Adapun hati, di saat Nabi ditanya siapa yang paling dicintai Aisyah, tidak disebutkan dari Hafsah, dari Safiyah binti Huyai dan istri-istri yang lainnya, tapi Aisyah. Maka inilah jawaban yang keempat tentang permasalahan pertanyaan yang berhubungan dengan keadilan. Ada sekitar 4 yang maknanya hampir sama. Itulah jawabannya kepada keempat-empat pertanyaan.
Mohon yang memberikan pertanyaan tulisannya jangan tulisan dokter menulis resep. Dexamethasone bla bla bla, Homsumi'ah miligram tulisannya kayak apa gitu. Di sini pertanyaan butuh dibaca oleh ustadz. Bukan seperti apoteker nulis resep kepada dokter. Jadi mohon diperbagus. Soal yang kelima, mohon jelaskan dari ayat Al-Quran, dari tafsir as-salaf, bahwa tadi Ustadz membicarakan dari ayat tidak akan mampu seseorang untuk membagi hatinya, maka tidak berdosa jika orang yang berpoligami lebih condong kepada istri yang pertama atau kedua atau yang terakhir. Mohon tafsirannya dari salaf. Ini lebih bertanya lebih detail lagi, pengen dalil dari salaf tentang ucapan kita tadi, bahwa membagi hati kita untuk istri-istri yang lain, istrinya 3 dibagi 3, istrinya 2 dibagi 2, itu tidak bisa. Karena di dalam hati ini cenderung kita cinta mutlak kepada yang kita cintai. Tidak bisa kita membagi sama rata. Maka kalau begitu, kita tadi bilang tidak berdosa karena sesuai dengan ucapan Allah, walan tastati'u ang ta'dilu bainan nisa walau harastum. Maka minta dalil dari salaf tentang makna ini. Tadi kita telah berikan bahwa Nabi di saat ditanya siapa perempuan, tidak perempuan bahkan siapa dari manusia yang paling kamu cintai, Aisyah. Akhirnya dari pertanyaan langsung dijawab kepada istrinya Aisyah, ya sudah dari laki-laki, bapaknya. Karena cintanya kepada Aisyah, bapaknya juga. Dan Abu Bakar orang yang paling kuat imannya dan paling dekat kepada Nabi. Maka dia dijadikan orang yang paling dicintai setelah Aisyah di dalam hati Nabi. Maka di sini cukup pendalilan, namun penanya menginginkan tafsir dari salaf juga yang lain, terutama tafsir dari ayat ini. Maka alhamdulillah telah datang tafsir dari salaf, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dan yang lainnya dari Ubaidah. Disebutkan makna dari ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, qala fil hub wal jima'. Ini tafsir salaf. Dari Ubaidah, zahirnya Ubaidah As-Salmani, yang mana dia seorang mufassir. Ubaidah As-Salmani seorang tabi'i dari Mukhadram. Makna Mukhadram, dia hidup di zaman Nabi namun tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka dia dinamakan Mukhadram, hidup di zaman Nabi namun tidak pernah bertemu dengan Nabi. Seperti Uwais Al-Qarni, dia tinggal di Yaman dan menginginkan bertemu dengan Nabi, seperti Abu Hurairah datang dari Yaman ke Madinah, seperti Abu Musa Al-Asy'ari dan keluarganya 50 orang dari Yaman ke Madinah. Maka Uwais Al-Qarni ingin, namun dia mempunyai ibu yang harus ditunggu. Maka tidaklah Nabi meninggal dan dia masih menunggu ibunya. Tidaklah dia bergabung ke Madinah, ziarah ke Madinah, kecuali di zaman Umar. Maka syahidnya dikatakan dia sebagai mukhadram, jelas di sini. Dia hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi, namun tidak bertemu dengan Nabi. Lalu hadisnya kalau begitu bukan sahabi, tapi tabi'i. Dan begitupun di sini Ubaidah As-Salmani, dia mukhadram. Dia seorang tabi'i, bukan seorang sahabi. Dan dia seorang faqih. Sampai Sureh dari tabi'i yang lainnya, jika mempunyai masalah dia akan bertanya kepada Ubaidah As-Salmani. Syahidnya telah datang tafsir dari Ubaidah As-Salmani bahwa makna ayat Allah bahwa kalian tidak akan pernah mampu untuk berbuat adil meskipun kalian berusaha seadil-adilnya, maka dikatakan oleh salaf ini ay binafsihi fil hub wal jima'. Maka dalam permasalahan kecintaan dan rasa kepuasan seksual haid enough itu berbeda
dari istri dengan istri yang lain. Ini tafsir dari salaf. Lalu mahaluh, bagaimana keadaannya? Keadaannya zahirnya isnaduhu sahih. Berkata Imam At-Tabari, haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Muhammad ibnu Bashar adalah bundar dan dia rawi yang thiqah. Qala akhbarana Abdurrahman. Abdurrahman zahirnya adalah Abdurrahman ibnu Mahdi, imam muhaddits. Haddatsana Sufyan, maka Abdurrahman ibnu Mahdi jika mengatakan Sufyan, siapa Sufyan? Ats-Tsauri. An Hisham ibnu Hisan, an Muhammad ibnu Sirin, an Ubaidah. Maka Hisham ibnu Hisan rawi yang thiqah, Muhammad ibnu Sirin imam muhaddits meriwayatkan dari Ubaidah As-Salmani. Sanadnya sahih. Maka ini tafsir dari salaf yang kami sebutkan tadi, bahwa permasalahan hati, kecintaan kita kepada istri kita yang mempunyai 3 istri, maka ada istri yang memuaskan syahwat kita, yang mana kita menunggu dari giliran itu mungkin lebih banyak mengharap gilirannya. Ya apa tidak? Oh, maaf, salah nanya. Ini baru tunggal sudah ditanya. Afwan kalau begitu. Nanyanya ke Pak siapa? Pak Abdul Somad baru bisa dijawab. Atau siapa? Ke abang-abang yang sudah ta'addud baru bisa jawab. Maaf, salah nanya. Maka di sini bisa jadi seorang laki-laki seperti itu. Karena saking cintanya dan saking dia itu merasakan keledatan syahwatnya, dia cenderung untuk mengharapkan gilirannya dengan yang dia cintai datang dengan cepat. Di sini haram apa tidak? Tidak. Masuk kepada ayat Al-Quran tadi, walau harastum, dan atharus salaf dari Ubaidah As-Salmani, bahwa permasalahan hub wal jima', masalah cinta dan masalah pelampiasan syahwat yang memuaskan haid inaf, maka itu lain. Maka bisa jadi seseorang laki-laki lebih mencintai istrinya nomor sekian karena servisnya sangat excellent. Servisnya selain ganti oli juga ganti yang lain. Maka di sini karena mempunyai perkara yang lebih dari yang lain, maka lebih dicintai oleh hati suaminya. Maka ini tafsir dari salaf. Maka sanadnya sahih, dan di sana ada tafsir yang lain. Datang tafsir dari Qatadah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, berkata Qatadah dulu Umar ibn al-Khattab berkata, Allahumma amma qalbi fala amlikuk wa amma siwadalik fa arju an a'dila. Maka mentafsirkan ayat tadi bahwa kalian tidak akan pernah mampu untuk berbuat adil kepada istri-istri kalian walau harastum, meskipun kalian berusaha. Maka berkata Umar yang berusaha untuk adil, dia katakan, Allahumma amma qalbi fala amlikuk, adapun hati ini aku tidak bisa membaginya. Namun untuk permasalahan yang lain seperti harta, uang belanja, giliran malam dan sebagainya bisa. Setiap istrinya diberikan hak-haknya, namun hati maka tidak bisa untuk dibagi. Maka asar dari Qatadah ini sanadnya dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr wa huwa ibnu Mu'ad, an Yazid wa huwa ibnu Zurai', an Qatadah, an Sa'id ibnu Abi Arubah, an Qatadah, dari Qatadah. Maka sanadnya semua rijalnya thiqat. Sa'id ibnu Abi Arubah min asbatinas dari Qatadah. Dia adalah rawi yang paling kuat periwayatannya dari Qatadah, maknanya murid yang paling banyak mulazamah kepadanya. Dan Yazid ibnu Zurai' imam muhaddits. Namun Bishr ibnu Mu'ad, gurunya Imam At-Tabari, dia di sini dikatakan oleh Abu Hatim saduq la ba'sa bihi. Maka asarnya menjadi hasan. Namun tinggal permasalahannya di sini Qatadah dohirnya tidak bertemu dengan Umar. Namun bisa jadi Qatadah bertemu dengan banyak sahabat seperti Anas. Wallahu a'lam, bisa jadi dia mendengar dari Anas mengisahkan tentang Umar, di mana Umar mengatakan adapun hati
maka aku tidak bisa membaginya kepada istri-istri yang lain. Namun yang selainnya aku mampu untuk berbuat keadilan. Dan di sana ada asar yang ketiga. Dari sahabat Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu an, bahwa makna ayat, maka kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil meskipun walau harastum, meskipun kalian berusaha dan berusaha. Berkata Ibnu Abbas, yakni fil hub wal jima', dalam permasalahan cinta dan kepuasan haid inaf di saat klimaks itu beda. Ini tidak bisa dibagi. Maka maknanya sama seperti ucapan Ubaidah As-Salmani. Maka Ibnu Abbas seorang sahabi mufassir yang paling kuat periwayatannya dari Nabi dari ilmi tafsir. Mana dalilnya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas itu sendiri, di mana suatu hari di saat Nabi masuk kepada al-khala ataupun WC, maka Nabi diberikan oleh Ibnu Abbas air untuk cebok. Maka setelah Nabi menyelesaikan hajatnya dengan air cebok tersebut, dia berterima kasih kepada sepupunya. Maka dirangkullah sepupunya dengan didoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu tafsira. Ya Allah, berikanlah kefakihan kepada sepupuku Ibnu Abbas dan juga ilmu tafsir. Maka di sini Ibnu Abbas akhirnya menjadi mufassir yang agung. Tidak ada dari tafsir-tafsir makna Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran, kecuali Ibnu Abbas lebih mengetahuinya dari yang lain. Maka kesimpulannya tafsir Ibnu Abbas lebih baik daripada tafsir yang lainnya. Maka di sini bisa lebih baik dari tafsir Umar yang sebelumnya atau dari Ubaidah As-Salmani. Namun meskipun begitu, manhaj kita di dalam menerima khobar dari tafsir manhaj al-muhaddithin, kita periksa sanadnya. Maka dikeluarkan sanadnya oleh Imam At-Tabari dari jalan Abu Saleh haddatsani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas.